Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya di Kampung Kansoba. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan isu hangat yang terjadi di Kabupaten Wakatobi terkait dengan masalah salah satu kampus di Kabupaten Wakatobi, yakni STAI Wakatobi. Pada kesempatan kali ini, teman-teman, saya sudah kedatangan tamu 3 orang mahasiswa hebatnya STAI Wakatobi yang hari ini sedang memperjuangkan kebenaran, sedang memperjuangkan hak-hak dari mahasiswa itu sendiri. Nah, sebelum kita memulai, saya ingin memperkenalkan di samping kiri saya, teman atas nama Dinul Cahyawan, dia mahasiswa Tarbiyah, sudah semester 9 ya. Terus di sampingnya ini masih atas nama Andrianto, sudah semester 7 di Tarbiyah. Ya, betul. Terus Andri ya. Andri mahasiswa hukum semester 11. Oke lah, itu teman-teman sekilas tentang profilnya teman-teman ini. Jadi teman-teman penonton yang saya hormati, ketiga teman-teman mahasiswa ini adalah teman-teman yang sudah melakukan demonstrasi di beberapa hari yang lalu. Nah, sehingga undang di sini di podcast saya karena di tengah-tengah masyarakat sudah hanya inilah yang kemudian dibahasakan, hanya inilah yang kemudian diceritakan, sehingga pada kesempatan ini saya hadirkan teman-teman dari mahasiswa ini. Mungkin saya ingin sedikit bertanya kepada Dinul Cahyawan, ya, bahwa kira-kira apa sebenarnya yang terjadi di kampus teman-teman yang tercinta. Terima kasih Bung Tiko. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya menyapa kepada saya ceritakan mengenai kronologisnya. Yang pertama bahwa saya di tahun 2017 saya kuliah di STAI Wakatobi. Dan itu saya langsung mengikuti salah satu organisasi kampus. Dan memang bahwa di STAI Wakatobi itu dari awalnya kita ospek, kita sudah diperingatkan sama pengelola kampus bahwa jangan ada yang memasuki organisasi eksternal kampus. Tapi bagaimana ini organisasi yang dimaksud eksternal kampus itu tidak spesifik disebutkan? Tidak. Semuanya organisasi di sana dilarang masuk. Nah, di kala itu. Tapi saya bersikeras bahwa saya harus masuk. Karena hanya pilihan itulah yang ada di kampus STAI Wakatobi. Kita mau berproses juga di organisasi internal kampus STAI Wakatobi, tidak ada. Bukan karena tidak ada, memang ada namanya BEM, HMJ, dan lain-lain, tapi sana tidak aktif, sehingga saya harus mengambil keputusan bahwa saya harus mengikuti organisasi di sekitar kampus. Mungkin itu saja dulu. Jadi kampus STAI Wakatobi ini memang isunya memang saya juga sebenarnya sudah pernah sempat dengar isu terkait dengan ini. Saya kira hal ini memang hanyalah bagian dari isu-isu saja. Jadi ternyata teman-teman ini sudah merasakan apa yang dia. Terus saya kembali ke saudara Sandri. Apa tuntutannya kalian pada saat kemarin? Berapa kali aksi kemarin? Berapa kali dimulai aksi demonstrasi teman-teman? Kasih pada Bungku sudah kami di kesempatan kali ini. Sebenarnya kita aksi itu sudah 2 kali. Pertama kita aksi di hari Kamis beberapa hari yang lalu. Kita juga aksi di sini 3 hari yang lalu. Tuntutannya kita sama. Kita menuntut persoalan statuta. Karena tadi sempat dibahas oleh saudara saya di Cahyawan bahwa organisasi ekstra kampus dibatasi gerakannya atau tidak diberikan ruang untuk masuk di STAI Wakatobi, sehingga kemudian kami punya pandangan bahwa perlu kami pertanyakan apakah memang ada rujukannya atau ada aturannya terkait pelarangan terhadap gerakan-gerakan organisasi di ekstra kampus. Karena kami turun ke kampus mempertanyakan hal itu kepada pengelola birokrasi kampus. Tapi sampai hari ini apakah memang tuntutan teman-teman ini sudah kemudian didapat atau belum? Mungkin saya persilakan ke ini, ke saudara Andrianto yang akan menjawab. Ya.
Sebenarnya saya begini, Bung Viko. Terima kasih dulu yang saya menyampaikan kepada teman-teman. Ini saya sangat berterima kasih dengan adanya program podcast semacam ini. Artinya publik bisa memandang dan betul mengetahui apa yang kemudian kita perjuangkan hari ini. Jadi memang pada aksi teman-teman ini saya tidak tahu menau sebenarnya. Nantilah kemudian teman-teman ini turun pada hari Kamis itu saya melihat di media sosial bahwa ada gerakan teman-teman mahasiswa di kampus Wakatobi. Sehingga kemudian saya telusuri ini gerakan apa. Setelah ini saya ketahui, saya kemudian kontaklah salah satu teman-teman ini, Dino Cahyawan waktu itu. Saya bertanya ada apa. Kemudian saudara Dino Cahyawan ini mengatakan bahwa kita sedang memperjuangkan hak kita untuk terkait kebebasan kita dalam bermahasiswa di Wakatobi. Selama ini kita dibungkam. Nah, hal itu kemudian saya coba menganalisa apakah kemudian ada aturan tentang, karena saya memang pada awalnya saya merasa bahwa sudahlah kampus Wakatobi sudah tidak bisa dirubah. Akan tetapi coba kemudian saya dalami ini. Maksudnya tidak bisa dirubah dalam hal apa ya maksudnya? Saya anggapnya begini, sudahlah Wakatobi larang kita berorganisasi, ya mau di apa? Seperti itu. Tapi ternyata setelah kemudian saya melakukan diskusi panjang bersama teman-teman ini, ternyata itu nggak bisa seperti itu. Walaupun dia adalah pihak yayasan, tapi ada undang-undang ternyata yang mengatur itu. Nah, yang kemudian tertera kemudian undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, pasal 60 ayat 5 itu dikatakan bahwa setiap perguruan tinggi baik negeri maupun swasta itu diwajibkan memiliki statuta. Nah, statuta sendiri adalah merupakan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga dalam kampus yang mengatur seluruh mekanisme atau aturan main dalam kampus itu sendiri. Nah, itulah yang kemudian menjadi juga salah satu hal yang kemudian memotivasi saya untuk menelusuri dan memperjuangkan ini. Karena kenapa? Kalau seandainya kampus Wakatobi itu melarang kita untuk masuk organisasi, kemudian melakukan aksi-aksi kemanusiaan, dasarnya di mana? Berarti di statuta. Sehingga kemudian kita seperti yang diperjuangkan teman-teman itu, saya anggap ini masuk akal. Yang kita perjuangkan ini hak mahasiswa. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari ini? Terkait mungkin dengan ini. Karena kan tadi sudah dikatakan bahwa Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 ya terkait dengan pendidikan tinggi. Ya, itu dasar memang kenapa kemudian harus kalian mempertanyakan statuta kampus supaya kita mengetahui mekanisme dan sebagainya. Kalau gini, ada hal lain tidak terkait dengan permintaan. Jadi begini, Bung Tiko, di bawah undang-undang itu kan kita semua tahu bahwa ada. Nah, terkait kenapa kami menyuarakan, kami punya hak bagi mahasiswa untuk kemudian berekspresi dimanapun kami berada selagi kami mampu mempertanggungjawabkan apa yang kami suarakan. Seperti itu. Nah, di peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2015 itu mengatakan bahwa di pasal 8 di situ dikatakan yang namanya kampus harus ada namanya kegiatan ekstra kampus dan intra kampus. Nah, kemudian juga di situ dijelaskan harus mahasiswa atau sivitas akademik baik dia sebagai dosen maupun mahasiswa, dia juga harus mempunyai kebebasan berpikir, kebebasan akademik, sehingga kalau kita merujuk kepada peraturan ini, kampus sudah melanggar peraturan pemerintah juga undang-undang. Bagaimana kemudian untuk mencerdaskan? Kira seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya saya kasih teman-teman itu. Formatnya kan saudara Dino Cahyawan. Kira-kira 2 hari aksi sebagai korban. Apakah sudah ada mediasi untuk kemudian ketemu dengan pihak kampus untuk kemudian diberikan target? Di hari pertama itu, ya, di hari Kamis kami turun aksi di kampus Wakatobi. Ya, alhamdulillah kami ke sana itu ada beberapa pengusaha yang bahwa nanti hari Senin kami akan dikasih itu yang namanya statuta Wakatobi. Karena sebagai rektornya, dia mengatakan bahwa nanti hari Senin dia kasih kami statuta karena beliau lagi di luar daerah, yaitu di Kendari. Tapi kemudian kami datang hari Senin untuk aksi juga dan meminta itu statuta dan tidak juga dikasih. Statuta kampus Wakatobi. Kita juga sekarang ini sedang juga bingung. Kalau memang bahwa itu di Wakatobi yang memiliki nilai keislaman,
Kan di hari itu kita menelpon. Nah, ada rekamannya di HP, Dan mengatakan bahwa nanti hari Senin kami kasih kalian, tapi nyatanya tidak juga. Jadi saya bisa katakan rektor ini ya adalah pembohong, sekali lagi pembohong dia. Kalau ada apa yang komunikasi? Iya, pembohong dia. Kita kecewa dengan perjanjian itu. Gitu ya. Terus begini teman-teman mahasiswa yang saya sangat bangga sekali dengan teman-teman. Masih ada orang mahasiswa yang memang kemudian di Kabupaten Wakatobi memperjuangkan hak-hak dari memperjuangkan keadilan lah di tengah-tengah masyarakat. Ini apa sih sebenarnya? Apa motivasi teman-teman? Apa keinginan teman-teman? Kenapa harus statusnya itu harus diambil lah? Harus dilihat, harus dibaca seperti itu teman-teman. Ya, mungkin sekarang siapa yang bisa saya mungkin karena aku saya tidak. Kenapa kemudian statuta mesti kita ambil agar supaya ada kejelasan. Kenapa kemudian saya katakan demikian? Karena di Stai Wakatobi itu memang pengelola itu bisa saya katakan bukan hanya pembohong, tapi bisa saya katakan juga munafik. Mengapa saya katakan demikian? Ini saya bisa bertanggung jawab apa yang saya sampaikan. Karena begini, di hadapan teman-teman mahasiswa yang lain, ada ada larangan untuk berorganisasi. Tapi ketika di hadapan saya, mereka menyatakan bahwa silakan berorganisasi. Gitu. Jadi saya katakan ini kemunafikan. Karena kenapa? Ada dua statement yang kemudian mereka keluarkan dari mulutnya mereka sendiri. Sehingga kita perlu mengetahui atau membaca satu kampus agar ada kejelasan. Ada tidak di dalam satu kampus itu tentang pelayanan organisasi satu kampus. Kalau tidak ada, berarti selama 12 tahun kampus itu berdiri, pengelola kampus Stai Wakatobi telah melakukan pelanggaran. Apakah teman-teman sudah pernah berkomunikasi dengan pihak BEM Stai Wakatobi mungkin? Kemudian bagaimana difasilitasi supaya ketemu dengan rektornya? Saya tidak terjadi bentrok seperti itu. Saya mohon maaf, sebelumnya saya mohon maaf, tapi teman-teman harus tahu dan publik harus tahu. Untuk ketemu dengan ketua BEM itu adalah sesuatu yang paling sulit untuk saya lakukan. Saya mending berusaha untuk ketemu Jokowi ketimbang ketua BEM. Karena ketua BEM itu luar biasa sombongnya. Untuk kita ketemu dia lari. Dia anggap kita ini penjahat. Lari karena takut atau karena memang saya tidak tahu motifnya. Mungkin di dalam kepalanya ketua BEM itu didahului oleh bahwa dia tugasnya dia itu kasidah. Kasidah mana? Ya dia pernah kasidah mana? Nah, ini kemudian menurut saya tidak persoalkan bahwa silakan dia kasidah, silakan dia buat apapun. Akan tetapi kapasitas dia sebagai ketua BEM ketika seandainya ada keluhan dari mahasiswa, dia bertanggung jawab untuk kemudian menjadi jembatan antara mahasiswa dan dosen. Itu fungsi dia sebenarnya. Nah, dia tidak melakukan itu. Maka saya katakan dia penakut dan dia tidak paham terkait dengan kapasitas dia sebagai ketua BEM. Gitu ya. Itu teman-teman, apakah memang di dalam benak teman-teman? Kira-kira statuta kampus Stai Wakatobi itu ada enggak? Ya, ada enggak? Mungkin beliau lebih. Terima kasih lagi ya kepada itu. Jadi begini, bisa Daniel masuk. Gabungkan soal. Jadi begini, sebenarnya kalau kita bicara aturan, yang namanya perguruan tinggi maupun kampus itu pastinya wajib. Seperti yang dikatakan sama saudara saya tadi. Nah, tidak mungkin Stai Wakatobi berdiri tanpa adanya atau legalitas dari kampus sendiri. Saya pikir ada, statuta itu ada. Pasti ada motif lain. Pasti ada, iya. Karena mana mungkin kampus berdiri kemudian statutanya tidak ada, sedangkan itu adalah salah satu syarat untuk mendirikan kampus. Mungkin bisa dijelaskan juga statuta itu sebenarnya apa sih fungsinya supaya teman-teman pemirsa aku ini tahu, supaya teman-teman banyak tahu. Jadi statuta itu kalau kita baca di aturannya, statuta itu semacam pedoman, semacam aturan dalam mengelola sebuah organisasi atau lembaga, sehingga lembaga itu baik dijalani sesuai dengan aturan yang sudah disepakati. Nah, kami sebagai mahasiswa Stai Wakatobi yang juga sebagai civic akademika, tentunya kami juga punya hak di situ. Kenapa? Karena tidak mungkin statuta dibuat tanpa ada kami. Jadi statuta itu saya yakin ada. Namun berapa kali kami melakukan pendekatan kepada pihak kampus, birokrasi Stai Wakatobi, namun sampai dengan detik tidak pernah diberikan dan diperlihatkan. Bahkan ada bahasa-bahasa yang kami dengar, itu adalah
pihak kampus tidak akan pernah mungkin memberikan statuta kepada kami. Karena kenapa itu? Walau alam saya tidak tahu motif isu itu betul atau tidak, tapi saya sempat dengar dari adik-adik. Jadi saya pastikan bahwa statuta di kampus Jawa Barat itu ada, namun mereka tidak berani memberikan itu. Kenapa? Karena ketika memberikan statuta kepada kami, maka terbongkarlah mungkin terbongkarlah seluruh kebusukan mereka selama ini. Seperti itu saya bilang. Oh iya. Terus begini, saya sempat kemarin, kan saya kan aktif di media sosial, kan saya paling aktif tadi, terutama terkait dengan serangan-serangan udara, katakanlah Facebook, apa saja di Kabupaten. Saya sempat melihat bahwa teman-teman itu bentrok, dan saya juga sempat hadir di kegiatan teman-teman kemarin. Saya sempat hadir, saya melihat bahwa kenapa seperti itu? Kenapa bentuk demonstrasi yang hari ini kalian lakukan itu dihadang seperti itu oleh teman-teman mahasiswa di sana? Apakah memang itu mereka itu pro? Apakah ada pro dan tidak pro nya terhadap di kampus itu? Seperti apa? Sehingga maksudnya ketika kamu orang itu ada yang seolah-olah kayak menghalang seperti apa? Ini bahkan kepolisian pun enak kalau ketika misalkan demo di kampusnya kalian, enak. Karena karena gunanya itu kan. Berarti ada gunanya polisi karena ada yang lain. Kenapa bisa seperti itu? Mungkin saudara dulu saja. Terima kasih banyak. Ya, kalau mengenai itu, karena di sana itu kan ada menwa. Menwa itu apa? Menwa ini yang istilahnya kayak pol PP-nya kampus lah. Nah, di sana itu memang sudah didoktrin, bukan juga hanya menwanya yang didoktrin, tapi mahasiswa ini dan punya adik-adik ini yang dijadikan korban kasihan. Nah, mereka didoktrin bahwa kalau ada teman-temannya kalian atau ada seniornya kalian yang datang aksi atau demo di kampus Telotobi, kalian itu wajib untuk hadang mereka. Nah, jadi di sini kita mereka ini didoktrin supaya kita bentrokan dengan teman-teman di sana. Nah, tapi di sini juga ya kan mereka juga takut, kita tahu mahasiswa waktu bagaimana dari semester awal sampai semester akhir kita tahu bagaimana dia punya wataknya, namanya juga mahasiswa kampus sudah begitu. Karena kita ini kan kita jaga kita punya nilai, padahal itu kita juga sama sebenarnya, kita punya hak di sana. Kita tahu itu nilai itu juga penting, tapi kan kita juga punya hak-hak yang harus kita minta di sana. Nah, jangan bilang bahwa kami turun aksi ini adalah jalan terbaik, tidak. Ini adalah jalan mungkin yang sudah jalan terakhir. Karena dari tahun lalu, dari tahun 2020 sampai sekarang ini, kami minta itu yang namanya statuta seperti yang jelas dari teman-teman tadi bahwa kami minta statuta dari tahun lalu sampai sekarang ini, pengelola kampus tidak pernah kasih kita. Padahal itu kan kita punya hak juga sebagai mahasiswa di sana. Mana mungkin kita bermahasiswa di sana, tidak pernah melihat kita punya pedoman di kampus Telotobi. Di agama pun juga itu kita beragama, contohnya kayak agama Islam. Kita harus tahu pedomannya kita di mana. Ya di Al-Quran kita harus membaca, sama halnya juga dengan statuta di lembaga itu. Nah, sama juga dengan di organisasi yang namanya ADRT. Kita harus baca, kita harus tahu pedomannya kamu bagaimana. Sehingga tidak akan ada umat yang tidak tahu pedomannya, gimana kitabnya. Nah, kami turun ini kan sudah jalan terakhir. 1 bulan terakhir ini kami pernah diskusi dengan Pak Rektor, dengan pengelola kampus, tapi mereka tidak memberikan kami ruang untuk ketemu dengan mereka. Dan alhamdulillah beberapa hari yang lalu dia tiba ketua yayasan dari Makassar dan kami pernah juga ketemu dengan beliau. Tapi tidak ada solusi dari beliau. Sehingga kami ini cara kami atau jalan terakhir kami untuk bertemu dengan mereka, tapi lagi dan lagi mereka bohongi kami. Karena persuasi pernah dilakukan. Sudah pernah dilakukan. Jangan pernah bilang bahwa kami tidak pernah melakukan pertemuan persuasi. Kami pernah lakukan dari tahun lalu sampai sekarang. Tapi karena mungkin mereka lihat background kami bahwa kami adalah mahasiswa yang organisasi, sehingga mereka tidak pernah kami yang namanya statuta. Menarik tadi bahasanya teman-teman, bahwa teman-teman ini anak-anak berorganisasi. Ya, anak-anak satu organisasi eksternal kampus. Nah, efek dari atau akibat dari kalian masuk di lembaga eksternal kampus itu, apakah kalian rasakan atau tidak? Maksudnya kan tadi dikatakan bahwa dilarang atau apa efek jerahnya dari hal itu? Baik. Kalau untuk efeknya itu ketika kita masuk berorganisasi eksternal kampus di sana,
Yaitu pertama, mengenai nilainya kita itu ya akan dirusak atau tidak sesuai dengan mata kuliah dosen itu. Katakan dosen si A, kita ikut semua dan keluar nilainya A. Tiba di sekretariat yang keluar C. Ini efek ini karena kita masuk di organisasi ekstra kampus. Kita dipersulit istilahnya begitu. Ketika kau masuk berorganisasi kau akan dipersulit. Saya dan itu saya rasakan sendiri dari semester awal sampai sekarang kita dipersulit di sana dan kita sering sebut-sebut di sana di kampus itu bahwa masih berorganisasi ini arogan, egois dan lain-lain padahal tidak pernah. Terus tadi saya sudah sempat tadi juga cari profilnya teman-teman bahwa kayak Sandri itu sudah semester 11 ya. Semester 11 harusnya sudah mau selesai kan? Iya. Nah, ada masalah teman-teman di angkatannya atau tinggal sendiri yang bertahan di kampus? Jadi di kelas saya itu di angkatan 2011 kita itu ada 11 orang. 11? Jadi angkatan ini? Iya, 11 orang itu tahun lalu 2020 waktu saya waktu melaksanakan itu ada yang sebagian yang sudah 3 orang dan sebagian juga sudah pada pindah, ada yang sudah berhenti apa kelas satu dan lain hal. Nah, yang masih bertahan di Setai Wakatobi ya saya dan 4 orang saya sendiri. Nah, jadi yang sudah pasti ikut wisuda pada tahun ini di berapa hari lagi itu 3 orang. 3 orang saudara saya sendiri yang tidak diikutkan. Kenapa seperti itu ya karena seperti apa yang dijelaskan sama saudara Bingung karena kita juga backgroundnya organisasi sehingga masalah saya atau hal yang saya dapatkan di kampus kurang lebih sama dengan saudara Bingung. Jadi di CKL kita dikonstruksi sehingga ketika waktu ujian setelah ujian baru ya selesai kita punya skripsi dan kita lobby tahu-tahunya kita diberikan ruang. Sampai misalnya tadi teman-temannya sudah ada yang sudah teman-temannya. Tadi bilang bahwa teman-teman sudah ada yang sudah. Kenapa kita tidak bisa wisuda? Apakah belum susun judul atau apa? Jadi begini, teman-teman itu kan yang namanya di STA itu kan ada tahapan supaya bisa kita wisuda. Nah, berbicara apa yang mulai saya merasakan. Nah, teman-teman saya sekarang ini sedang KKN. Angkatan saya sedang KKN. Di saat mau PPL, saya itu ditolak-tolak gampang, dibuat kayak bola pingpong. Jadi begini, dari awal memang saya tidak punya niatan untuk PPL. Tapi ada salah satu dosen menghubungi saya, ayo segera ngurus, pergi lagi kampus bersama dengan saya, ngurus. Pokoknya selesai sampai selesai maghrib itu, pada maghrib itu gerimis kita keluar. Mencari salah satu dosen juga yang mengolah tentang nilai itu. Kita keluar gerimis, pas-pasan kita, tidak. Ujung-ujungnya juga tidak terjadi. Artinya kita sudah berusaha dan lain sebagainya, tetap saja ditolak. Permasalahannya katanya nilai saya yang tidak mencukupi. Nah sekarang kita bongkar ayo. Kalau kita mau jujur-jujuran, nah ini juga kita boleh kemudian buka-bukaan di publik. Kalau kita mau jujur, nilai saya dari dosen mata kuliah sebenarnya tidak ada yang error. Dari dosen yang Dari semester 1 sampai akhir. Sampai terakhir. Tidak ada yang error. Tapi pada saat keluar, ada salah satu dosen yang kemudian dipecat karena korupsi. Itu memberikan nilai saya. Bahkan nilai dulu saya itu nilai mata kuliah bahasa Arab itu 0. Makanya saya pergi marah-marah di sekretariat mengatakan bahwa ini tidak ada di sejarah Mahabharata bahkan sejarah dunia. Hanya ada di Setai Wakatobi mahasiswa yang aktif kuliah datang setiap mata kuliah ikut meet banyak kok 0. Ya, sehingga saya menghadap. Saya pergi menghadap langsung dikasih nilai. Nilai yang saya dikasih adalah E. Langsung E. Tidak ada yang mencek bahwa nilai dari dosennya itu berapa dan sebagainya. Langsung dikasih E. Di situ saya tinggal kalau sudah aku saya mengatakan bahwa dan saya akan balas. Artinya saya tidak mau ribut sebenarnya ini seperti ini. Tapi saya melihat ini pihak kampus sudah keterlaluan. Karena begini, kalau pihak pengelola lah seperti itu. pihak pengelola. Kalau misalkan dasarnya mereka nilai itu dia error makanya tidak di PPL dan sebagainya, kita sudah katakan. Ini permainan orang yang kemudian sudah dipecat itu. Ya, sudah dipecat itu untuk merubah nilai. Saya tidak tahu motifnya apa. Apakah kemudian dia berusaha nilai saya supaya saya beli belangko 100.000 per mata kuliah? Belangko itu belangko apa? Belangko bermain perbaikan nilai.
Oh, belangko perbaikan nilai. Oh begini, kalau seandainya ada yang rusak nilainya, Nah, ada yang error misalkan atau katakanlah D atau C yang ingin diperbaiki, pilih belangko nah, untuk perbaikan nilai. Berapa harga kalau boleh tahu berapa? 100.000. Tapi tidak belangko. Satu mata kuliah itu atau satu SK? Satu mata kuliah. Nah, jadi kita ambillah belangko di sekretariat menghadap ke dosen mata kuliah. Nah, di situ apakah dosen mata kuliah itu langsung merubah nilainya kita atau memberikan tugas-tugas juga seperti makal dan lain sebagainya. Itu sudah tergantung dosennya. Sehingga saya tidak tahu motifnya si dosen tadi yang kemudian sudah dipecat itu karena korupsi itu, dia merusak nilai saya itu karena apa? Mungkin karena beliau tersinggung. Mungkin karena beliau pernah tersinggung karena pada saat kami masuk di mata kuliah beliau, ketua tingkat saya menghadap jawaban dia hanya mengatakan begini. Untuk apa saya masuk di ruangan ini? Saya bosan lihat mukanya kalian. Nah itu kemudian saya tidak bisa terima. Karena adalah kemudian saya menganggap ini tidak berperi kemanusiaan. Tidak ada tanggung jawab dia sebagai seorang dosen. Bukan seorang dosen, sebenarnya asisten dosen. Artinya bukan dosen, asisten dosen. Jadi kamu sudah katakan. Sehingga karena ada bahasa itu, saya kumpulkan teman-teman saya kemudian kami absen. Tulis nama yang hadir. Saya ambil absen itu, saya bantu di depan dosen. Saya bilang, ini absennya kami, saya suruh mahasiswa pulang. Tersinggung dari situ, kenapa kasih pulang? Bapak tidak mau masuk, untuk apa kita di kampus? Mungkin beliau tersinggung di situ. Kita buka-bukaan saja, silakan masuk ini bilang. Kita buka-bukaan saja. Di situ awal permasalahan saya dengan pihak kampus. Memang jadi lucu ya. Teman-teman ini bukan hanya kemudian karena pengaruh dari eksternal kampus, tapi dalam proses belajar di dalam itu terjadi juga. Jadi sentimen yang terjadi di jalan. Sedikit saya masuk. Jadi pada satu ketika ada salah satu asisten dosen masuk di ruangan saya. Jadi pada saat itu saya bertanya, tadi anggaplah di situ menguji. Saya disuruh jadi dosen. Kalau dia catat nama aku, akhirnya saya bilang di situ, saya mengatakan bahwa saya di sini SPP menjadi mahasiswa bukan jadi dosen. Ada apa ini? Kemudian berlaku di sekretariat. Tersebarlah isu bahwa Andrianto itu sok pintar dan sebagainya. Sehingga saya emosi. Saya katakan bahwa kalau memang saya sok pintar dan lain sebagainya, tunjukkan di mana letak sok pintaran saya. Dan kapasitas seorang dosen sebenarnya, entah itu menguji ataupun tidak menguji, ketika ada mahasiswa bertanya, Anda berkewajiban untuk menjawab. Nah, adapun ketika Anda tidak mampu menjawab, maka katakan saja kita cari solusi sama-sama. Nah ini benar, kalau dia dewasa. Ini kenapa dia harus baper, kemudian harus menjegeri saya dan merusak, terjadi sentimen lagi. Nah, kemudian saya salah satu dosen pengelola, ini bukan pengelola kampus, mengajar saya di diskusi, mengatakan kepada saya, kenapa kau sering menguji dosen atau segala macam? Saya katakan saya tidak pernah menguji dosen. Akan tetapi ketika saya harus dipatok untuk bertanya di dalam ruangan itu ketika masuk, tetapi pada tataran definisi itu bukan disiplin seharusnya mahasiswa. Mahasiswa seharusnya berbincang-bincang dan berdiskusi pada ranah substansi. Contoh misalnya kita bahas modernisasi. Apa definisi modernisasi? Bukan itu mahasiswa. Mahasiswa harusnya apa dampak modernisasi? Seharusnya saya macam itu. Itu maksud saya begitu. Memang iya. Nah sebenarnya, coba saya tapi sebelum kita lanjut lagi ke pertanyaan, saya ingin dengar dari mana karena ini kan sudah keluar kan ini. Nah, kenapa kita bisa semester 9 belum juga sudah? Nah, itu lagi. Itu permasalahannya. saya bingung saya. Sebenarnya kan di tanggal 11 bulan 12 Desember ini di tahun ini saya akan wisuda dengan teman-teman. Tapi lagi dan lagi saya dipersulit. Dari proposal. Di proposal itu yang saya tulis, yang saya tahu itu 21 kali itu yang saya tulis, belum juga yang saya tidak tulis. Itu baru proposal. 21 kali itu baru proposal, saya membimbing, belum juga di ACC. Pas saya di ACC itu, kecuali dia sudah tutup itu yang namanya untuk ujian proposal. Saya baru di ACC itu. Teman-teman sudah pada hasil. Saya baru di ACC untuk menuju ujian proposal. Bingung saya. Jadi teman-teman di sana pada heran, kenapa kamu baru proposal sedangkan kita ini sudah hasil? Bagaimana saya mau hasil sedangkan proposal baru di ACC? 21 kali. Dan itu pun yang saya tulis, belum yang sekedar tulis itu. Dan kemudian
saya melakukanlah pertemuan persuasif. Saya minta lobby bagaimana supaya saya ini ikut sertakan dalam ujian proposal saja. Dan alhamdulillah saya ikut sertakan pada hari itu. Teman-temanku di ruangan pada hari itu semuanya ujian hasil. Saya sendiri ikut ujian proposal. Heran teman-teman, kenapa kau baru ujian proposal ya? Kan seperti biasa saya. Ya oke lah. Sehingga saya habis ujian proposal, nah, saya melakukan penelitian. Yang dia tahu teman-teman di sana, saya tidak melakukan penelitian. Wallahi teman-teman, saya juga melakukan penelitian kayak prosesnya teman-teman. Tapi di sana menganggap bahwa saya tidak penelitian sehingga saya tidak bisa ikut sertakan wisuda tahun ini dan saya tidak bisa ikut sertakan dalam ujian hasil. Padahal saya ikut penelitian. Sehingga saya sampai sekarang tidak bisa ikut sertakan dalam wisuda tahun ini. Mungkin kira-kira begitu. Jadi memang jelas ya teman pemirsa ya. Berarti teman-teman memang jelas bahwa kebingungan ini kebingungan ini yang membuat Anda teman-teman mahasiswa ini meminta seperti apa yang itu jelas di yang jelas yang berlaku di itu ya di Stay Wakatobi itu. Kenapa sehingga kita harus menuntut bahwa harus ada statuta? Kenapa kita harus baca statuta? Kalau memang kita ini punya pelanggaran di kampus Stay Wakatobi, supaya kita berbenah diri, supaya kita tahu diri bahwa kami ini punya kesalahan dan kita harus perbaiki diri, kita harus tahu diri. Tapi kan sampai sekarang kita tidak bisa membaca statuta. Jangan membaca, kita melihat saja pun tidak pernah. Nah, kalau memang bahwa di statuta menyebutkan atau ada poin-poin bahwa kita dilarang berorganisasi di dalam kampus Stay Wakatobi, kalau kalian mengikuti organisasi setelah kampus kalian akan dipersulit sampai ke wisuda nanti, ya kita harus perbaiki diri. Berarti Stay Wakatobi dari sananya memang, dari dasarnya memang kita dilarang. Tapi ini kan tidak pernah juga, kita tidak pernah membaca, tidak pernah melihat apa sebenarnya. Nah, mungkin saja. Jadi memang sensasi bukan sensasi sentimen memang terlalu besar ya, terlalu besar di kampus teman-teman. Fenomena kampus ini kan tidak bisa dia pindahkan ya, tidak bisa membedakan mana hal yang persuasif dengan hal yang untuk di kampus ini, dan kemudian bahwa ini adalah urusan pribadi, ini adalah urusan Stay Wakatobi, itu mereka tidak bisa membedakan. Kalau memang hal sentimen ya kita singkirkan, nanti di rumah lagi baru dibawa itu. Tapi kalau di ranah kampus ini mari kita berbicara mengenai aturan-aturan di kampus Stay Wakatobi ini. Jangan ada permasalahan individu yang harus kemudian kita bawa ke Stay Wakatobi. Itu kan tidak bisa. Iya betul. Oke, itulah tadi sedikit curhatan dari teman-teman mahasiswa ini. Sebelum saya tutup teman-teman, saya ingin kemudian menyampaikan bahwa sebenarnya saya juga agak, tapi nanti kita lanjutkan itu podcast di video-video selanjutnya. Tapi untuk karena sudah waktunya sholat ya, karena sudah waktunya sholat, kita sebagai umat yang beragama Islam wajib kita sholat. Oke, mungkin sebelum saya tutup, saya persilakan teman-teman mungkin ada yang ingin sampaikan atau kata-kata terakhir lah sebelum saya tutup ini video kita berarti. Mungkin dari Korlap dulu. Oke, terima kasih Bung Diko. Ya, siapa Korlap? Saya mau bilang bahwa untuk teman-teman, mari gabung dengan kami, kita memperjuangkan, kita punya hak-hak di Stay Wakatobi. Karena itu kita membayar juga. Perjuangan kita punya hak di Stay Wakatobi, kita komitmen bahwa mari kita melawan kezaliman di Stay Wakatobi. Saya persilakan selanjutnya. Kalau dari saya mungkin gini, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman mahasiswa bahwa lagi-lagi jangan pernah termakan doktrin bahwa kami itu adalah musuh kampus, menghancurkan kampus dan sebagainya. Itu hal yang perlu teman-teman ketahui bahwa kami seperti ini dan juga kecintaan kami kepada kampus Stay Wakatobi, agar kiranya kita seluruh mahasiswa Wakatobi itu tidak lagi kemudian dibuat kayak bola pingpong gitu dan sebagainya. Kasihan kita. Artinya agar supaya kita semua punya rujukan dan acuan yang bisa kita jadikan acuan kita bersama dalam berproses sebagai mahasiswa di Stay Wakatobi. Jadi pesan saya adalah jangan pernah termakan doktrin bahwa kami adalah musuh kampus. Ingatlah bahwa kami seperti ini untuk memperjuangkan hak-hak kita semua. Terima kasih kepada Niko. Siap. Jadi pesan saya begini. Saya berharap kepada kampus yang membalikan kebebasan berpikir dalam dunia kampus, karena kita ketahui bersama bahwa di Indonesia khususnya
yang masih oposisi atau yang masih memegang teguh nilai demokratis itu hanya di kampus. Dan daripada itu kita ragukan. Ya, betul. Makanya saya berharap kepada pengelola kampus agar kemudian memberikan kebebasan berpikir kepada mahasiswa. Jangan membatasi cara berpikir mahasiswa. Jadi ini sebagai itu. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin saya tutup ya video kita pada kesempatan kali ini. Saya selamat berjuang, jangan pantang mundur. Lanjutkan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.